you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Elisa Febri Indrani Tias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua nih untuk berdiskusi atau membahas mengenai salah satu topik yang menarik nih pada mata kuliah bisnis internasional. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nggak sih apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, ya benar sekali. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai gambaran umum bisnis internasional. Nah, yang nantinya teman-teman bakal tahu nih apa itu bisnis internasional, terus apa perbedaan bisnis internasional dengan bisnis domestik, terus ada kekuatan dalam bisnis internasional, aktivitas-aktivitas apa aja yang ada dalam bisnis internasional, serta tahapan dan hambatan dalam bisnis internasional. Nah, sangat menarik bukan pada pembahasan dalam video kali ini? Nah, yuk langsung aja deh kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian bisnis internasional. Nah, pasti teman-teman sering kan mendengar kata bisnis internasional dalam kehidupan sehari-hari. Kata bisnis internasional itu terdiri dari dua kata, yaitu ada bisnis dan internasional. Kata bisnis sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu bisnis diambil dari kata busy yang artinya yaitu sibuk. Nah, akan tetapi pengertian tersebut itu tidak tepat digunakan untuk sekarang ini karena bisnis sendiri itu diasosiasikan sebagai aktivitas ekonomi. Nah, sedangkan untuk pengertian internasional juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang artinya menyangkut bangsa atau negara di seluruh dunia atau antar bangsa. Nah, jadi pengertian bisnis internasional secara bahasa sendiri yaitu aktivitas ekonomi yang dilakukan di seluruh dunia atau antar bangsa. Nah, dalam buku berjudul Bisnis Internasional yang ditulis oleh Donald Abel pada tahun 2004, mendefinisikan bahwa bisnis internasional itu sebagai bisnis yang kegiatannya melewati batas negara. Akan tetapi definisi ini tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan perusahaan manufaktur saja, akan tetapi juga terdapat industri jasa yang berkembang di bidang-bidang lain seperti transportasi, pariwisata, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Dalam kaitannya dengan pengertian bisnis internasional tadi, terdapat istilah-istilah yang kadang-kadang dihubungkan atau dipersepsikan sama dengan bisnis internasional. Akan tetapi, esensinya itu berbeda. Nah, istilah-istilah tersebut yaitu antara lain ada bisnis domestik, bisnis internasional, bisnis multinasional, dan bisnis global atau transnasional. Nah, dari pengertian bisnis domestik sendiri itu yaitu aktivitas bisnis yang secara nyata ditujukan pada aktivitas dari dalam negeri saja. Sedangkan untuk bisnis internasional itu bertindak lebih jauh lagi dari bisnis domestik dan bukan hanya sekedar pemasaran ekspor, tetapi lebih jauh terlibat dalam lingkungan pemasaran dalam negara tempat perusahaan tersebut melakukan bisnis. Nah, untuk yang bisnis multinasional yaitu dalam bisnis multinasional organisasi pemasaran internasional dimulai dengan memfokuskan pada pemanfaatan pengalaman dan produk perusahaan. Nah, perusahaan menyadari bahwa terdapat perbedaan dan keunikan lingkungan dalam negara, menentukan peranan baru untuk hal itu sendiri, serta melakukan adaptasi pemasaran perusahaan pada kebutuhan dan keinginan yang unik dari pelanggan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu bisnis global atau transnasional, yaitu bisnis yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, serta produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negara. Nah, biasanya pihak yang melakukan aktivitas ini yaitu perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, atau kombinasi di antara kedua pihak tersebut. Nah, bisnis internasional sendiri itu dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu ada foreign trade, yang kedua ada trade in service, yang ketiga ada portfolio investment, dan yang keempat yaitu ada direct investment. Nah, untuk foreign trade sendiri yaitu kegiatan bisnis internasional yang paling sering digunakan oleh sebagian besar negara. Nah, jenis aktivitas bisnis internasional ini cenderung identik dengan aktivitas ekspor impor. Nah, yang kedua itu ada trade in service.
Nah, trade in service ini merupakan kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya itu berupa tangible goods, yaitu barang nyata. Nah, objek tersebut dapat berupa asuransi, perbankan, hotel, konsultan, biro perjalanan, dan transportasi. Yang ketiga yaitu ada portfolio investment. Nah, portfolio investment ini merupakan kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain. Nah, biasanya itu investor memberikan dalam bentuk hutang atau modal. Nah, untuk yang direct investment atau yang terakhir ini yaitu kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor. Nah, biasanya tingkat pengawasannya itu dapat bervariasi, mulai dari tingkat pengawasan penuh atau sebagian. Saat ini kita sudah memasuki pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perbedaan bisnis internasional dengan bisnis domestik. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu nggak sih apa itu perbedaan bisnis internasional dengan bisnis domestik itu sendiri? Jika teman-teman belum ada yang tahu, nah saya akan memaparkan mengenai perbedaan bisnis internasional dengan bisnis domestik. Nah, meskipun saat ini bisnis internasional sering dianggap sebagai sebuah lanjutan dari bisnis domestik, tetapi bisnis internasional itu merupakan sesuatu yang berbeda, terutama dari segi lingkungan dan segi operasionalnya. Perbedaan lingkungan bisnis internasional tersebut seperti perbedaan budaya, kebiasaan sosial, hukum, peraturan pemerintah, dan stabilitas politik yang membuat bisnis internasional ini memiliki cakupan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, bisnis internasional biasanya lebih beresiko daripada bisnis domestik. Selain itu, perbedaan dari segi operasionalnya, bisnis internasional ini cenderung lebih sulit dilakukan dan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mengelola kegiatan tersebut karena terdapat di beberapa negara lain. Seperti itu teman-teman perbedaannya. Sekarang jauh lebih mengerti kan mengenai perbedaan bisnis internasional dengan bisnis domestik. Nah, saat ini kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai kekuatan-kekuatan dalam bisnis internasional. Nah, kekuatan-kekuatan dalam bisnis internasional ini berorientasi pada manajemen oriented. Nah, terdapat 3 orientasi yang menjadi pedoman dalam bisnis internasional ini. Yang pertama ada etnosentris, yang kedua ada polisentris, dan yang ketiga yaitu ada geosentris yang kemudian diperluas menjadi regiosentris. Nah, untuk yang etnosentris sendiri ini merupakan suatu asumsi atau keyakinan dari negeri sendiri yang lebih unggul. Seseorang dengan orientasi ini melihat bahwa persamaan dalam pasar dan percaya bahwa produk dan kebiasaan tersebut hanya bisa sukses di dalam negeri saja. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan etnosentris ini percaya bahwa operasi di luar negeri tersebut dianggap kurang penting dibandingkan dengan operasi yang ada di domestik, karena yaitu tadi karena perusahaan tersebut lebih percaya bahwa bisnis tersebut bisa sukses di dalam negeri saja. Nah, yang kedua itu ada polisentris. Nah, polisentris sendiri ini merupakan kebalikan dari etnosentris, yaitu keyakinan yang didasari bahwa setiap negara tersebut memiliki keunikan dan perbedaan dari masing-masing negara tersebut. Nah, cara untuk meraih sukses di setiap negara yaitu harus dapat menyesuaikan diri dengan perbedaan dan keunikan dari masing-masing negara tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada geosentris yang diperluas dengan regiosentris. Nah, perusahaan memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu secara regional atau dunia. Nah, inilah yang disebut pandangan dunia yang melihat persamaan dan perbedaan dalam pasar dan negara, serta mencoba menciptakan strategi global yang benar-benar responsif pada kebutuhan dan keinginan lokal. Nah, kesimpulannya yaitu untuk perusahaan etnosentris, dia melakukan sentralisasi dalam manajemen pemasarannya, sedangkan untuk perusahaan polisentris itu melakukan desentralisasi, sedangkan untuk perusahaan geosentris dan regiosentris itu mengintegrasikan. Yang selanjutnya ada aktivitas dalam bisnis internasional. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri pada aktivitas bisnis internasional baik secara bertahap
dari tahap yang paling sederhana sampai pada tahap yang paling kompleks dan mengandung resiko bisnis yang sangat tinggi. Nah, aktivitas tersebut terdiri dari yang pertama ada ekspor. Nah, ekspor yaitu menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara-negara lain. Nah, pembagian aktivitas atau perdagangan ekspor yaitu yang pertama ada perdagangan tangible, yaitu perdagangan produk-produk yang berwujud seperti komputer, pakaian, mobil, TV, bahan baku industri, dan lain sebagainya. Dan ada perdagangan intangible, yaitu perdagangan produk-produk yang tidak berwujud atau dapat berupa jasa, misalnya seperti jasa travel, jasa perbankan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada impor. Nah, impor sendiri yaitu membeli produk-produk yang dibuat di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negara sendiri. Dan yang ketiga yaitu ada penanaman modal asing atau PMA. Nah, penanaman modal asing ini yaitu investasi yang dilakukan untuk tujuan secara aktif mengendalikan kekayaan, aset, atau perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara tujuan. Nah, untuk yang keempat ada investasi portofolio. Investasi portofolio ini yaitu pembelian aset-aset keuangan asing untuk tujuan di luar pengendalian. Contohnya seperti pembelian beberapa lembar saham perusahaan yang sukses seperti perusahaan Samsung. Yang kelima yaitu ada pemberian lisensi. Pemberian lisensi ini merupakan perjanjian kontraktual di mana sebuah perusahaan tersebut memberikan akses kepada pengguna hak kekayaan intelektualnya seperti paten, hak merek, dagang, hak rahasia dagang atau teknologinya kepada suatu perusahaan lain dengan mendapatkan bayaran atau royalti. Contohnya seperti Walt Disney Company mengizinkan produsen pakaian Jerman memasarkan piyama anak-anaknya dengan wajah Mickey Mouse dengan mendapatkan bayaran dari keuntungan penjualan baju piyama tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa perusahaan yang memiliki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung resiko sampai yang mengandung resiko. Nah, tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap yang paling sederhana yaitu ada tahap ekspor insidentil. Terus yang kedua ada tahap aktif. Yang ketiga ada penjualan lisensi. Yang keempat ada franchising. Yang kelima ada pemasaran di luar negeri, dan yang keenam yaitu ada produksi dan pemasaran di luar negeri. Nah, tahap-tahap tersebut merupakan tahap-tahap yang paling biasanya digunakan dalam bisnis internasional, yaitu tahap yang paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks. Nah, tanpa terasa kita sudah memasuki pembahasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu mengenai hambatan-hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional, yaitu yang pertama ada batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Nah, tarif bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan, baik itu barang impor maupun barang ekspor. Nah, yang kedua yaitu ada perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultural, di mana perbedaan dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Hal ini disebabkan karena bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang paling vital, baik lisan maupun tulisan. Nah, yang ketiga yaitu ada kondisi politik atau hukum atau perundang-undangan. Nah, biasanya jika ada negara yang hubungan politik yang kurang baik antara satu negara satu dengan negara yang lainnya akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Ketentuan hukum ataupun perundang-undangan yang berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Dan hambatan yang ketiga yaitu hambatan operasional, di mana hambatan perdagangan atau bisnis internasional yang lain adalah berupa masalah operasional seperti transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan tersebut dari negara satu ke negara yang lainnya, seperti peraturan atau kebijakan negara lain dalam bentuk proteksi, yaitu untuk melindungi industri-industri di dalam negeri. Dan yang kedua yaitu ada perbedaan tingkat upah. Nah, itu aja hambatan-hambatan dari bisnis internasional. Nah, pasti teman-teman sering bertanya-tanya, kenapa sih kita kok mempelajari mengenai bisnis internasional? Kenapa kok bisnis internasional ini penting? Bisnis internasional ini penting dipelajari karena
Jika kita mempelajari bisnis internasional, maka kita bisa melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Dan bisnis kita itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat yang ada di dalam negeri saja, tetapi juga bisa dikenal oleh masyarakat yang ada di luar negeri. Dan hal itu juga tentunya bisa meningkatkan devisa negara dan membantu keuangan negara kita. Jadi dengan adanya bisnis internasional ini diharapkan bisa membantu pemerintah dengan meningkatkan devisa negara dan bisa memperkenalkan produk kita ke negara lain juga. Nah, itu saja pembahasan dari saya. Semoga pembahasan pada video kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Oh iya teman-teman, materi yang sudah kita bahas pada video kali ini itu saya ambil sumber dari ini dan juga ini. Itu saja ya teman-teman dari aku. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya pamit undur diri. Bye-bye.